Ketemu lagi di channel YouTube aku, review buku yang keempat. Buku yang akan aku bahas ini adalah buku yang sedikit berat. Jadi teman-teman stay tune, ikuti apa aja review buku yang mau aku ulas dari buku Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah. Nah, teman-teman, buku ini aku beli di tahun 2018. Buku yang dituliskan oleh Ustadz Abu Rida. Buku ini sangat luar biasa isinya. Kenapa? Karena isi dalam buku ini merupakan analisis data permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga yang diulas secara kontemporer. Kenapa dibilang kontemporer? Karena masalah-masalah rumah tangga yang semakin hari mengikuti zaman ternyata banyak terjadi di sekitar kita, terutama masalah-masalah yang terjadi pada dai-daiyah. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah buku panduan aplikatif yang sangat cocok bagi kamu yang suka berharoka atau bergerak, terutama kamu adalah seorang dai-daiyah. Buku ini banyak sekali ulasan dari para pakar parenting mengenai isi dalam buku yang sangat luar biasa ini. Kalau kalian baca buku ini, aku yakin ada sedikit kemumetan. Kenapa? Karena buku ini benar-benar menjelaskan tentang analisis data berdasarkan fakta tahun ke tahun, seberapa banyak permasalahan rumah tangga yang ada di sekitar kita, terutama masalah tentang perceraian. Ada juga tentang pola pengasuhan yang saat ini banyak sekali kita rasa harus kita upgrade ilmu-ilmu kita. Ustadz Abu Rida membahas buku aplikatif ini untuk kita, para pembaca, akan menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki ilmu sebelum menikah, terutama kamu. Urgensi keluarga dalam peradaban Islam itu sangat penting. Buku ini udah pernah aku ulas di blog aku, kalian bisa lihat di senjabiru.blogspot.com. Nah, di situ udah aku bahas apa-apa aja dari bab pertama sampai bab akhir isi dalam buku ini, teman-teman. Jadi ada beberapa platform yang dibahas di dalam buku ini. Platform yang paling urgensi yaitu pertama platform anak, platform keluarga, platform perempuan. Nah, platform lansia. Jadi buku ini benar-benar melihat bagaimana kondisi-kondisi terhadap empat ini. Nah, ternyata teman-teman, dari semua statistik data, banyak kasus perceraian, bahkan kasus aborsi yang terjadi di tahun-tahun yang semakin hari itu semakin sangat amat menyeramkan bagi kita. Kenapa? Buku ini sangat menampar kita sebagai orang tua, bahkan sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak. Ternyata sebegitu besarnya pengaruh kondisi sosial dan kondisi-kondisi yang saat ini mempengaruhi pertahanan keluarga kita, mengakibatkan itu kepada pertahanan keluarga kita. Jadi ada ciri-ciri peradaban Islam yang seharusnya kita dapatkan seperti zaman Rasulullah, tapi saat ini sedikit demi sedikit itu tergerus, dan ini diceritakan di dalam buku ini, dijelaskan juga. Setiap harinya statistik data tentang masalah-masalah keluarga ini semakin hari semakin bermunculan. Nah, faktanya di tahun 2022 bahkan sampai di tahun 2023 angka perceraian semakin meningkat, angka pergaulan seks semakin merajalela. Bahkan kita tahu di beberapa sosial media kita lihat banyaknya anak-anak yang di bawah umur menikah
atas dasar dispensasi karena hamil di luar nikah. Nah, inilah yang terjadi di kondisi pada saat ini. Kita nggak bilang bahwasanya ini salah dari beberapa orang, segelintir orang, enggak. Pertahanan yang paling penting untuk membangun generasi peradaban itu adalah dimulai dari keluarga. Nah, buku ini sangat aplikatif. Jadi teman-teman, sedikit ralat, aku membeli buku ini ya di akhir 2019 ya, ketika buku ini baru terbit. Kenapa? Karena ketika cetakan pertama buku ini diterbitkan, aku baca buku ini sangat luar biasa. Dari cover depannya, dari judulnya, dengan kondisi warna yang mencolok, yang kontras di buku ini sangat menarik aku untuk membeli buku ini. Dan aku menuntaskan bacaan buku ini sebelum aku menikah. Jadi beberapa bab dibahas tentang lebih jauh bagaimana permasalahan-permasalahan ini banyak terjadi. Masalah utama sebenarnya di dalam keluarga adalah masalah komunikasi. Selanjutnya ada masalah-masalah lain yang mengikuti, ada juga masalah ekonomi, masalah lingkungan, dan itu ternyata berpengaruh kepada kondisi keluarga kita jika kita tidak pandai membackup keluarga kita. Nah teman-teman, buku ini aku rangkum di blog aku yang sudah aku katakan tadi, yang udah aku buat di bawah deskripsi. Teman-teman bisa lebih jauh melihat bab-bab apa aja yang dibahas di buku ini. Jadi platform yang dibahas itu kenapa, jadi itu aku bahas di blogspot.com aku. Nah, banyak ya, karena ada beberapa hak yang memang harus dimiliki dari semua ketahanan keluarga kita. Hak-hak yang harus dimiliki dari kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, dan ada juga kewajiban yang harus kita jalani dalam sebuah keluarga. Nah teman-teman, buku ini sangat menginspirasi untuk kalian semua. Kalian bisa banyak mengetahui seberapa berpengaruhkah zaman dengan proses pembelajaran keluarga kita. Oke, teman-teman, terima kasih udah ikutin review buku yang keempat aku. Kenapa aku bilang tadi masalahnya berat ya? Review buku yang keempat ini agak lumayan berat karena itu tadi statistika data setiap harinya masalah tentang keluarga itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa baca buku ini, Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah. Ini bukan cuma untuk seorang aktivis dakwah aja, kalian juga bisa membaca buku ini sebagai panduan aplikatif keluarga kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.